lagi bersama saya, Vikenzo Hormati, dengan NIM 19061102 Di video ketiga kali ini, saya akan membuat pembahasan mengenai 91 nilai integritas yang telah diterapkan oleh KPK dan kaitannya dengan manajemen operasional. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengajar saya, yaitu Mem Dr. Magdalena Wulur SDMM dan dimentori oleh Kak Marta Setiasi dari kelompok 12. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan dari video ini, yaitu 91 nilai integritas yang telah diterapkan oleh KPK dan kaitannya dengan manajemen operasional. Check it out! Apa sih integritas itu? Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah pernah mendengar kata integritas. Tapi, mungkin sebagian besar dari teman-teman juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan integritas. Jadi, integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung suatu nilai, keyakinan, dan prinsip. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Istilah integritas sendiri jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat, karena tidak semua orang mengetahui dan memahami arti dari integritas tersebut. Alasannya, kenapa istilah integritas bisa digunakan dalam kehidupan keseharian, karena berhubungan dengan sikap dan tindakan yang melekat pada diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Fungsi integritas. Fungsi integritas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kognitif dan yang kedua afektif, yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri, yang mana integritas bermanfaat untuk memelihara moral, akhlak atau karakter seseorang dan mendorongnya untuk memiliki pengetahuan yang luas. Fungsi afektif. Sedangkan fungsi afektif adalah fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri, yang mana integritas dapat dijadikan pembeda antara dirinya dengan hewan karena secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hati nurani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integritas dan kredibilitas. Sebenarnya kedua istilah ini memiliki kesamaan, yaitu bahwa keduanya menjadi sumber terbentuknya kepercayaan bagi pemimpin. Bedanya kalau kredibilitas lebih menyangkut kepada otak, yaitu kemampuan olah pikir yang mencakup antara lain intelijensia, keterampilan, dan kompetensi. Sedangkan integritas lebih menyangkut kepada hati, yaitu kemampuan oleh nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, komitmen, dan sebagainya. Kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting, yaitu kapabilitas dan pengalaman. Sementara itu, integritas dibangun melalui tiga unsur penting, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh si pemimpin, konsistensi, dan komitmen. 91 nilai integritas yang dirilis KPK, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, serta sabar sebagai tambahannya. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu jujur. Jujur adalah sikap yang mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam manajemen operasional, kita perlu memiliki sifat jujur pada rekan kerja kita, terlebih pada konsumen. Contohnya, di saat kita memasarkan produk atau barang yang telah kita produksi, kita harus memberitahu kepada konsumen bagaimana kualitas produk tersebut agar ekspektasi konsumen sama dengan realita yang ada. Manfaatnya, konsumen menjadi percaya dan tentu saja citra perusahaan tetap terjaga. Yang kedua adalah peduli. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Sikap peduli sangatlah penting dalam lingkungan kerja. Ketika rekan kerja kita dalam kesusahan dan kita saling membantu, atmosfer tempat kerja terasa nyaman dan proses kerja dapat terjalin dengan baik.
Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Kemantapan diri, orang yang mandiri percaya terhadap kemampuan diri dan masa depan penuh optimis. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Teman-teman, di dalam setiap perusahaan tentunya tertanam sebuah aturan-aturan yang berlaku. Nah, peraturan dibuat untuk dipatuhi agar visi misi perusahaan dapat tercapai. Contohnya disiplin waktu. Saya mengambil contoh ini dikarenakan masalah umum yang sering dijumpai dalam bekerja, ialah permasalahan waktu. Dengan tidak disiplin waktu, maka otomatis proses pekerjaan yang telah ditata rapi pasti jadi kacau kan? Jadi kita harus disiplin waktu agar tidak membuang-buang waktu dan menyelesaikan tugas tanggung jawab tepat sasaran. Yang kelima ialah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berkewajiban, menanggung, memikul, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, dalam manajemen operasional, amanat, arahan, delegasi, instruksi, perintah yang telah diberikan tentunya harus dikerjakan. Contohnya, kita diperintahkan menyelesaikan 200 produk di hari yang sama tanpa bersungut-sungut. Kita harus mengerjakannya hingga selesai agar integritas kita tetap terjaga. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras adalah sikap yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah, pantang menyerah, dan tidak akan berhenti bekerja sebelum target atau tujuan yang dimiliki tercapai. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, jika kita dipercayakan mengerjakan sebuah tugas, kita harus bekerja keras agar mencapai hasil yang maksimal dan sangat memuaskan. Dan yang ketujuh ialah sederhana. Sederhana adalah sikap yang lugas, apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak tinggi dan tidak rendah. Misalnya, saat kita bekerja, kita menggunakan pakaian yang sederhana atau nyaman, tentunya akan membawa suasana yang nyaman dalam lingkungan kerja. Yang kedelapan ialah berani. Berani adalah sikap yang tidak takut berkata tidak dan membela kebenaran. Nah teman-teman, contohnya, kita sebagai karyawan melihat atasan kita melakukan sebuah kecurangan atau kesalahan, kita jangan segan-segan untuk menegur agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki. Yang kesembilan ialah adil. Adil merupakan satu sikap jujur atau sikap tidak memihak sebelah kepada pihak tertentu. Contohnya, pada saat ini masih banyak karyawan yang menyuarakan ketidakadilan kepada perusahaan. Contoh lain lagi ialah masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan di bidang rekrutmen karyawan. Mereka hanya menerima orang yang merupakan kenalan mereka, teman mereka, atau keluarga mereka. Sehingga orang-orang yang mempunyai skill tinggi harus tersingkirkan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Yang terakhir ialah sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sabar agar mencapai hasil yang diinginkan dan maksimal. Itulah pembahasan saya mengenai 9+1 nilai integritas yang diterapkan oleh KPK dan kaitannya dengan manajemen operasional. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Two hours later. 2 mil anos depois.